Shalom, selamat bertemu lagi. Kita dalam 10 hari berdoa. Hari ini malam yang kelima. Ada 5 malam lagi selepas ini untuk kita menyelesaikan 10 hari berdoa. Saya mendoakan agar kita akan mendapat manfaat yang banyak, yang besar ketika kita mengikuti 10 hari berdoa ini. Jadi, tajuk pada malam ini adalah Yesus, Dia yang cepat bangun. Mari kita telusuri. Yohanes 4 ayat 23 mengatakan, tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Mezbah kebenaran. Ada mezbah kebenaran dalam kehidupan Yesus yang tidak boleh dilewatkan oleh orang Kristen. Selama beberapa hari terakhir, kita telah merenungkan mengenai mezbah dalam Alkitab dan kehidupan dari orang-orang yang membangunnya. Mezbah adalah satu metafora untuk tempat dan waktu perbaktian kepada Tuhan yang hidup. Kita tidak perlu membangun mezbah fisikal untuk menyembah Tuhan.
Faktanya adalah, jika seorang pengikut Yesus hidup dalam persekutuan yang konsisten, sungguh-sungguh, dan dilandaskan pada firman Tuhan, dia telah mendirikan sebuah mezbah nyata sama seperti yang dibangun kembali oleh Elia di Gunung Karmel. 1 Raja-Raja pasal 18. Kita melihat mezbah seperti itu dalam kehidupan Yesus. Di tengah kesibukan pelayanan sehari-hari, ancaman yang terus-menerus, dan serangan mematikan dari iblis, Yesus meluangkan waktu untuk doa dan ibadah yang panjang. Dia yang setara dengan Bapa masih menganggap penting untuk diam dan mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan. Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Mazmur 46 ayat 10, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Yesus mengerti dari usia muda bahwa panggilan hidupnya memerlukan hubungan yang erat dengan Bapa. Inilah satu-satunya cara untuk menanggung dosa dunia ke kayu salib. Dicari orang yang suka bangun pagi. Dalam Markus 1 ayat 35, Yesus bangun pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, dan mencari tempat sunyi untuk berbicara dan mendengar suara Bapanya. Hari sebelumnya telah ia habiskan dalam pelayanan penuh, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan menebus yang hilang. Ketika para murid bangun, mereka melihat Yesus telah pergi dan mencari Dia, dan waktu menemukan Dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Markus 1 ayat 37. Jawaban Yesus adalah pengingat bahwa ada berkat tertentu yang tersedia bagi mereka yang berdoa di mezbah pada waktu pagi dan petang. Markus 1 ayat 38. Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Apakah Anda mengerti maksud Yesus? Yesus dihadapkan pada satu dilema yang rumit. Tetap tinggal di mana dia berada, rumah kediaman Petrus, dan melanjutkan pelayanan yang berhasil di sana, atau tinggalkan tempat itu dan pergi menuju satu wilayah pelayanan baru yang belum teruji. Beberapa orang Kristen di masa ini pasti akan memberi keutamaan ladang pelayanan yang subur daripada masuk ke satu wilayah yang baru. Namun Yesus justru memilih apa yang sukar tanpa ragu. Bagaimana ia dapat
berbuat demikian. Allah Bapa telah menyatakan kehendaknya ketika Yesus datang berdoa di pagi-pagi buta. Bapa menegaskan tujuan utama Yesus ketika ia berdoa dan menunggu di hadapannya. Sahabat, ketika kita gagal mencari Tuhan melalui berbakti dan berdoa di pagi hari, kita akan kehilangan saat indah di mana Tuhan dapat menyampaikan rencananya pada kita. Hari ini, marilah kita berdoa agar kita memiliki komitmen untuk bangun di pagi hari dan menggunakan waktu dengan Tuhan agar Ia siap menjalankan rencananya melalui kita pada hari itu. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi demikianlah sahabat-sahabat bacaan untuk malam yang kelima bagi 10 hari berdoa. Kita akan berdoa buat senarai-senarai doa kita seperti yang tertera, dan ya sama seperti malam-malam yang sebelumnya, poin-poin doa pada malam ini, tetapi kita akan doakan di sudut yang berlainan. Oleh itu, mari kita tunduk dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Telah 5 malam kami mengikuti 10 hari berdoa. Program yang dikhususkan untuk memanggil anggota para penyembah Tuhan untuk mendirikan mezbah yang benar dalam hidup kami masing-masing. Artinya, memperbaiki hubungan kami dengan Bapa melalui doa dan kebaktian pagi dan petang. Bapa di sorga, meskipun kami berusaha ataupun akan melakukan, tetapi pasti kami masih lagi bergelumang dan bergumul dengan dosa-dosa kami. Oleh itu ya Tuhan, saat ini kami mengambil waktu untuk berdiam dan mengingat dosa kami, agar kami dapat akui semuanya itu, dan Tuhan dapat ampuni melalui kuasa Yesus, dan kami dapat berdamai dengan Bapa di surga. Kami akan mengakui dosa kami sekarang. Bapa di surga, terima kasih karena telah mengampuni kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa. Kami berdoa agar Tuhan membangkitkan para misionari yang berani dan bersedia bekerja
di 746 kelompok masyarakat di 20 negara di Timur Tengah. Oh Bapa, kami memerlukan barisan hadapan, para frontliners yang berani membawa kabar keselamatan Tuhan dengan semangat yang berkobar-kobar. Tuhan, jika salah satu daripada mereka itu adalah kami, maka kami merelakan Tuhan melatih kami mulai sekarang. Berikan kami jalan untuk dapat turut serta dalam pelayanan ini. Sekiranya kami tidak memiliki kekuatan yang demikian, kiranya pelayanan Tuhan tidak kami tinggalkan sepenuhnya. Kami akan melakukan apa yang kami sanggup, di mana kekuatan kami sejauh yang boleh pergi, kami akan lakukan ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau tetap memandang tinggi apa yang kami lakukan, sesuatu usaha yang dilakukan demi menyelamatkan nyawa orang-orang lain. Bapa di surga, kami juga berdoa agar ada gelombang besar orang Advent yang akan melayani Tuhan dengan mengasihi orang lain, dengan berbagai mereka dapat untuk menyesuaikan diri dengan berbagai budaya dan agama-agama yang lain. Bapa di surga, semua ini memerlukan hikmat dan bantuan daripada Tuhan. Latihlah orang-orang tersebut ya Tuhan, agar pekerjaan Tuhan di dunia ini akan lekas berkembang sampai kepada kemuncaknya dan selesai, dan Tuhan akan datang. Bapa di surga, kami juga ingin berdoa agar Tuhan membangkitkan murid-murid seperti murid-murid orang-orang Waldensia yang disebut Waldensian zaman modern, yang bersedia melayani Tuhan di tempat-tempat yang sukar. Bapa di surga, tempat-tempat yang sukar juga ada jiwa-jiwa, ada permata-permata berharga yang bersedia untuk ditemui. Oleh itu ya Tuhan, bangkitkanlah pasukan yang sesuai dengan tuntutan ataupun amanah ini. Kami juga berdoa untuk para anggota Advent yang menghadapi penganiayaan atau dipenjara karena keyakinan mereka. Ya Tuhan, pada ketika kami sedang berada dalam keadaan selesa bergembira dengan keluarga kami masing-masing, dapat makan cukup, dapat berbakti dengan selesa pada saat ini, tanpa kami sadar di tempat-tempat yang lain sangatlah sukar kehidupan orang-orang Advent di sana ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan ya Tuhan, belalah nasib mereka supaya pengorbanan dan penganiayaan yang mereka hadapi itu tidak sia-sia. Bapa di surga, setiap darah yang tercurah ke bumi, biarkanlah itu menjadi pajak kepada benih kebenaran yang telah ditabur di mana-mana, supaya mereka dapat menuai hasil mereka, melihat hasil yang dibajak oleh darah mereka dituai pada akhir zaman. Terima kasih ya Tuhan, Engkau juga meneliti setiap keperluan kami masing-masing. Terima kasih karena mencukupkan ya Tuhan. Pada ketika kami dalam deru kemelesetan ekonomi dunia, kami mau untuk setia mengembalikan persepuluhan dan memberikan persembahan kepada Tuhan secukup-cukupnya,
agar itu akan menjadi benteng kepada ekonomi kami. Itulah pelaburan yang paling selamat, yang paling bernilai, yaitu melabur dalam perbendaharaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau juga menyembuhkan sekiranya ada anggota-anggota kami atau orang-orang lain yang sedang sakit pada sekarang ini ya Tuhan. Sembuhkan dengan tangan-Mu yang penyembuh itu ya Bapa. Dan masalah-masalah kehidupan yang lain, masalah-masalah yang lebih terperinci, Tuhanlah yang lebih mengetahui. Dan bentuklah dan perbaikilah itu sesuai dengan cara-Mu sendiri. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami, dengarkanlah dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Saudara-saudara, terima kasih sudah mendengarkan, sudah menyertai bersama-sama dalam kebaktian 10 hari berdoa pada malam yang kelima. Pada malam ini kita bertemu pada hari esok dengan izin Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat malam. Amin.